Selamat bertemu kembali. Kita akan lanjutkan materi kita, yaitu jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian ini fungsinya adalah menyesuaikan atau membuat nilai dari suatu akun sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Itu dia tujuan dari jurnal penyesuaian. Oke, kita lihat di sini ada Ibu buatkan contoh dari Indra Investment Advisory Service. Ada di sini neraca saldonya disajikan, di mana periodenya adalah tanggal 30 November 2008 dan didirikan pada tanggal 1 Juni 2008. Oke, jadi ini ada neraca saldonya yang bersumber dari buku besar. Jadi ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Di sini ada sebanyak 6. Jadi ini satu persatu akan kita sesuaikan supaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah untuk penyesuaian sewa 1 tahun dibayar di muka pada saat Indra memulai usahanya. Jadi ini ada tadi neraca saldonya, lalu ini jurnal penyesuaiannya. Jadi mulai dari tanggal, keterangan, ada referensi, ada debit, ada kredit. Jadi untuk tanggal kita buat adalah tanggal 31. Jadi yang perlu kita sesuaikan adalah yang pertama untuk penyesuaian sewa dibayar di muka. Jadi pada saat membayar, kita mencatatnya adalah sebagai sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di muka ini merupakan kelompok harta, itu terjadi pada tanggal 1 Juni. Kita bayar tanggal 1 Juni. Kita akui sebagai harta, yaitu sewa dibayar di muka. Tapi sekarang sudah tanggal 30 November. Tanggal 30 November, tentu saja sewa dibayar di muka ini tidak 1.200.000 lagi, tapi sudah mengalami pengurangan. Jadi, nanti mengalami pengurangan, kita buatkan dia di kredit. Untuk akun baru akan muncul beban sewa. Karena kita sudah pakai, maka kita akui dia sebagai beban, maka kita buatkan dia akunnya adalah beban sewa. Berapa yang sudah menjadi beban atau berapa yang sudah kita pakai, itu bisa kita lihat dari sini. Oke, ini 1.200.000. Ini adalah pembayaran untuk 1 tahun. Oke, jadi untuk 1 tahun itu dibayar 1.200.000. Sementara ini masih tanggal 30 November. Tanggal 30 November. Jadi kita hitung mulai dari tanggal 1 Juni. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Oke, jadi ada sebanyak 6 bulan. Jadi untuk menghitung sewa dalam 1 bulan, kita bagikan saja jumlah tahun. Oke, tadi katakan dia sebagai 1 tahun. Ini, katakan 1 tahun. Berarti untuk per bulannya kita akan cari sebanyak 1.200.000 dibagi dengan 12. Dari mana 12? Itu adalah bulan di dalam tahun. Bulan dalam tahun ada 12. Jadi kita bagikan 1.200.000 dibagi dengan 12, kita peroleh 1 juta. 100.000. Jadi kita akan bayar atau kita akan akui dia sebagai beban sewa selama 1 bulan itu adalah sebesar Rp100.000. Oke, kembali ke yang tadi. Ini usahanya dimulai pada tanggal 1 Juni. Tadi kita sudah hitung sampai November itu ada sebanyak 6 bulan. Jadi kita kalikan saja 100.000 dikali 6. Hasilnya adalah 600.000. Ini dia. Oke. Jadi beban sewa di debit 600.000, sewa dibayar di muka, di kredit sebanyak Rp600.000. Oke, mudah-mudahan dipahami. Kita lanjutkan ke yang kedua adalah persediaan perlengkapan yang belum terpakai. Oke. Setelah dihitung nilai perlengkapan untuk tanggal 30 November dihitung, oh ternyata sudah tinggal 50.000 saja. Tidak seperti yang di neraca saldo ini. Di sini masih ada perlengkapan kantor sebesar 275.
Padahal ini terjadi pada tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni 275. Tapi setelah kita jalani selama 6 bulan, tinggallah persediaan perlengkapan ini hanya sebesar 50.000 saja. Jadi akan kita sesuaikan. Caranya adalah kita akan cari beban perlengkapan. Berarti berapa perlengkapan yang sudah kita pakai. Berapa perlengkapan yang sudah kita pakai? Gampang saja. Kamu tinggal mengurangkan 275 dikurang 50.000 rupiah. Itulah yang menjadi beban. Oke, yang menjadi beban kita catatkan langsung. Beban 225.000 rupiah. Lalu perlengkapan kita berkurang sebanyak 225.000 rupiah di sebelah kredit. Oke, jadi pahami. Lalu kita lanjutkan dengan yang nomor 3. Di sini langsung dikatakan bahwa penyusutan setengah tahun atas peralatan kantor adalah sebesar 200.000 rupiah. Oke, ini dia perlengkapan kantor kita. Perlengkapan kantor kita adalah sebesar 2.500.000. Jadi, di sini sudah ditentukan penyusutan setengah tahun itu adalah sebesar 200.000 rupiah. Jadi, tinggal kita catatkan saja. Jadi, akun yang muncul adalah beban penyusutan peralatan kantor di debit, lalu akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit. Oke, kita tinggal menuliskan saja. Nilainya sudah ditentukan sebesar 200.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Ini jasa yang telah diberikan atas pembayaran yang diterima di muka sejumlah 575.000 rupiah telah menjadi pendapatan. Oke, ini ada dia pendapatan diterima di muka. Oke, jadi kita akan akui dia sebagai pendapatan diterima di muka. Kita catatkan di sebelah kredit karena dia mengalami pengurangan. Jadi pendapatan diterima di muka ini merupakan kelompok dari utang, ya. Kelompok dari utang. Jadi kalau utang berkurang di debit, lalu karena sudah menjadi pendapatan 575. Jadi kita tinggal mencatat ini saja. 575 langsung kita catatkan sebagai pendapatan konsultasi. Pendapatan konsultasi sebanyak 575.000 rupiah. Oke, bisa dipahami ya. Jadi pendapatan diterima di muka ini mengalami pengurangan sebesar 575.000 rupiah. Oke. Kita lanjutkan ke yang kelima. Di sini ada jasa konsultasi investasi yang telah diberikan dalam bulan ini tetapi belum ditagih sebesar 180.000. Jadi artinya mereka sudah memberikan jasa sebagai konsultasi tetapi belum diterima sebagai pendapatan. Jadi kita akui dia sebagai di sini sebagai piutang usaha. Sebagai piutang usaha sebesar 180.000. Lalu kita pasangkan dia dengan pendapatan konsultasi sebanyak 180.000 rupiah. Ingat, ini merupakan pendapatan, tetapi pendapatan itu belum kita terima, maka dia dikatakan sebagai piutang usaha. Oke. Yang terakhir adalah gaji yang telah menjadi hak karyawan tetapi belum dibayar. Jadi artinya di sini kita punya karyawan, tetapi karyawan ini belum kita bayar gajinya. Maka kita harus mengakuinya atau kita akan mencatatnya walaupun belum kita bayar. Jadi walaupun belum kita bayar, kita harus tetap mencatatnya. Jadi kita buat dia di akun beban gaji sebesar 125.000, tapi akan kita pasangkan dia dengan utang gaji. Kenapa dia menjadi utang kita? Karena belum kita bayar. Itu sebesar 125.000 rupiah. Oke, ini dia akun-akun yang perlu kita sesuaikan. Oke, jadi setelah ini selesai, maka kita jumlahkan atau kita totalkan antara debit dan kredit harus sama. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu
di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.